Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di video pembahasan soal tentang materi evaluasi gerak makhluk hidup, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada manusia. Nah, kemarin di pertemuan kedua, kalian sudah mengerjakan 5 soal evaluasi dari video pembahasan tentang materi sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada manusia. Kalau gitu, hari ini langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, mengapa gerak pada hewan lebih mudah diamati daripada gerak pada tumbuhan? Jawabannya sudah pasti. Mengapa? Karena gerak pada hewan itu bisa dilihat lebih leluasa, nyata, dan dapat kita amati alat geraknya. Karena seperti yang kalian sudah tahu, gerak pada hewan itu dibedakan berdasarkan habitat dari hewan tersebut atau tempat hidup hewan tersebut. Hewan yang hidup di darat, maka dia memiliki alat gerak berupa kaki. Hewan yang hidup di udara, dia memiliki alat gerak berupa sayap. Dan hewan yang hidup di air, dia memiliki alat gerak berupa sirip. Oleh karena itu, gerak pada hewan dapat diamati lebih nyata dibandingkan gerak pada tumbuhan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan keuntungan sayap berbentuk airfoil pada burung. Karena dia membahas tentang sayap, berarti ini adalah alat gerak yang dimiliki oleh hewan yang hidup di udara. Nah, bentuk sayap airfoil membuat udara di atas sayap mengalir lebih cepat sehingga gaya angkatnya lebih besar. Karena gaya angkatnya lebih besar, maka akan memudahkan hewan yang ada di udara untuk bisa terbang. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan bagian-bagian dari rangka berdasarkan letaknya dan jelaskan masing-masing fungsinya. Jika yang diminta adalah bagian dari rangka berdasarkan letaknya, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia adalah tulang tengkorak atau tulang kepala yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang badan berfungsi untuk menopang tubuh secara keseluruhan dan membentuk tubuh. Dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak yang berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh. Jadi, jika dibedakan berdasarkan letaknya, dia ada 3, tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Remember. Pertanyaan nomor 4, jelaskan macam-macam sendi berdasarkan sifat gerakannya dan berikan contohnya. Nah, sendi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sendi peluru yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi pada bahu dan pinggul. Yang kedua, sendi engsel yang hanya memungkinkan gerakan satu arah seperti gerakan pintu. Makanya dia dinamakan sendi engsel karena gerakannya seperti gerakan pintu. Contohnya siku, lutut, dan jari. Yang ketiga, sendi putar. Dia memungkinkan gerakan mengangguk dan menggeleng. Yaps, letaknya yaitu pada leher. Yang keempat, sendi pelana yang memungkinkan gerakan ke kedua arah. Letaknya atau contohnya pada telapak tangan. Yang kelima, maksud saya pertanyaan nomor 5, bagaimana cara kita mengetahui bahwa otot sedang bekerja? Nah, otot yang berkontraksi itu artinya otot yang sedang bekerja.
Otot yang berkontraksi mempunyai ciri-ciri ukurannya menjadi lebih besar, memendek, dan keras. Otot ini berkontraksi apabila mendapat rangsangan dari syaraf. Jadi, gerak pada manusia melibatkan rangka, otot, dan syaraf. Untuk melakukan suatu gerakan, sekurang-kurangnya diperlukan kerja dari 2 macam otot. Misal nih, ketika tangan menekuk, otot pada sisi dalam lengan atau kita sebut bicep mengerut. Sedangkan otot sisi luar lengan atau tricep mengendor. Untuk meluruskan lengan terjadi hal sebaliknya. Jadi nanti kalau tangannya diluruskan, bicepnya yang ngendor, tricepnya yang mengerut. Gerakan ini disebut dengan fleksi. Triceps sebagai ekstensor, gerakannya disebut ekstensi. Kerja 2 otot atau lebih yang berlawanan seperti ini, seperti si bicep dan tricep, ini disebut dengan gerak antagonis. Sementara ada pula kerja otot yang disebut dengan sinergis, yaitu dia kerja otot di mana kedua otot saling bekerja sama. Nah, jadi cara kita mengetahui bahwa otot sedang bekerja adalah saat kita melakukan gerakan di mana terjadi perubahan pada otot tersebut. Oke. Semoga semua jawaban kalian benar dan sesuai dengan pembahasan soal hari ini. Sampai jumpa di video pembahasan soal lainnya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.